Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teh, apa Halo kabar? Teh, apa kabar? Alhamdulillah Teh baik. Alhamdulillah, makasih ya udah Makasih nyempetin ya waktu udah nyempetin ambil banyak waktu saat ini. waktu saat ini. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol soal Ngobrol-ngobrol karir soal Teh setelah lulus. tes setelah lulus. Oke Teh. Oke, siap. Oke, Jadi di siap. sini Jadi kita ini bakal pakai pendekatan yang namanya learn and conflict development. Jadi intinya tuh kita tahu nih keterampilan apa yang emang dan gimana sih nyambung sama kita gimana. Nah di sini dari yang aku tahu Tete itu dari jurusan sejarah ya, dan katanya emang mau jadi guru. Iya, mau jadi guru sejarah. Nah, mantap nih. Aku mau coba itu buat dari pengalaman selama kuliah, ada magang atau PPL gitu, masih itu kerasa dan nyaman banget buat ngerjain. Kalau dari organisasi selama kuliah mah paling cuman ikut organisasi di himpunan, Himas Pendidikan Sejarah. Tapi kalau untuk magang, bukan magang sih, tapi pernah ikut kampus mengajar, kayak program mengajar gitu di sekolah dasar gitu selama 4 bulan. Dari keduanya gitu, dari organisasi dan kampus mengajar, yang paling sering dilatih tuh skill komunikasi sama public speaking. Karena dua-duanya kan emang diperlukan ya dalam dua kegiatan itu gitu. Di organisasi diperlukan karena kan kita sering bro sama banyak orang gitu, sama sesama anggota maupun di luar anggota gitu, ketika ada kegiatan-kegiatan gitu dari program kerja. Kalau untuk di kampus mengajar ya tentunya kita kan sebagai guru itu gitu ya, public speaking tuh yang paling penting gitu. Oke, keren banget. Itu kan udah termasuk dalam transferable skill ya, keterampilan yang emang bisa dipakai di mana aja gitu. Itu kan nanti di dunia kerja selanjutnya public speaking dan manajemen itu kan penting gitu ya, apalagi buat guru tentunya. Nah sekarang aku mau nyoba nih Teh metode STAR, apa sih itu? Jadi itu tuh terakhir singkatan dari S-nya itu situasi, situasinya itu bagaimana, T-nya itu tugas Teh apa, nah aksi yang dilakukan Teh itu apa, dan hasilnya itu di R itu adalah hasil akhirnya. Nah sekarang aku mau coba nih Teh buat masukin pengalaman salah satunya, misalkan Teh masukin pengalaman yang itu ke dalam metode kali ini coba Teh. Oke. Ini aja tuh maksudnya dari Teteh misalkan S ini terus satu-satu gitu. Boleh. Untuk S-nya itu situasinya itu bagaimana? Situasinya mungkin pas kampus mengajar, saya harus ngajar anak-anak atau peserta didik itu kelas 4 sama kelas 5. Itu untuk situasinya. Oke, untuk tugasnya apa? Tugasnya sebelum pembelajaran tentunya kan saya sebagai guru menyiapkan media ajar, terus materi yang akan diajarkan gitu. Mungkin juga misalkan ice breaking juga misalkan karena diperlukan misalkan karena si materinya itu terlalu berat misalnya matematika. Jadi diperlukan ice breaking gitu. Oke. Hanya aksi yang dilakukan. Aksi yang dilakukan misalnya apa ya? Oh iya, membuat media interaktif gitu di kelas misalnya.
Oke, untuk hasil akhirnya nih, hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya bisa dilihat misalnya kita melakukan tes nih misalkan di akhir pembelajaran kan sebelum pulang. Nah, itu bisa dilihat gitu kalau selama pembelajaran bisa dilihat selama pembelajaran prosesnya itu si anak-anak antusias misalkan sama materi pembelajarannya. Kan medianya kan interaktif. Terus dari hasilnya anak-anak paham, terus si nilai ulangannya juga naik. Oke, keren ya berarti sekarang adanya udah gitu ya. Dan ya, katanya udah punya pendekatan yang emang belajar kreatif menjadi nilai plus. Sekarang coba pikirin katanya nanti kedepannya nih rencananya target karirnya apa pengen mengajar di sekolah yang kayak gimana, negeri atau swasta atau bahkan kita pengen lanjut studi gitu. Oh. Kalau untuk ngajar di swasta atau di negeri sama aja sih sebenarnya kan. Tapi kan untuk sekarang mungkin ngajar di swasta gitu kan di negeri itu harus ikut P3K dulu kan. Sambil menunggu itu bisa kayak magang-magang ngajar-ngajar di sekolah-sekolah swasta gitu. Terus kalau misalkan ada kesempatan lain misalkan selain P3K mungkin mau lanjut buat kuliah lagi gitu S2. Oke, Ya Allah mantap gitu. nih. Berarti rencananya udah Masya Allah. Sekarang coba pikirin deh dari penjelasan yang udah kita tadi, mana sih yang paling nyambung sama guru sejarah gitu? Dan kira-kira ada nggak sih yang emang kurang atau perlu ditambah? Kalau skill buat guru sejarah mah pertama harus sabar dan kreatif. Sabar maksudnya di sini tuh karena orang tahu gitu kalau materi sejarah tuh anak-anak kurang minat karena materinya yang terlalu berat. Jadi harus dibutuhkan kesabaran gitu gurunya gitu untuk kayak ngejelasin satu persatu gitu. Terus sabar juga harus pilih-pilih media-media yang interaktif gitu biar si siswanya mau belajar, mengerti dan paham gitu. Terus kreatif yang masuk juga ke gimana caranya kita kayak mengkombinasiin si media-media pembelajaran yang interaktif dan juga relevan gitu dengan masa kini. Nah, berbicara dengan relevan dengan masa kini, itu sih yang menjadi hambatan atau skill saya saat ini yaitu mengenai teknologi pembelajaran gitu. Karena kan untuk menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran itu kan banyak sekali hambatannya ya, terutama kan misalnya fasilitas yang ada di sekolahnya terkadang juga kurang mendukung gitu. Terus darinya juga misalkan emang belum banyak belajar, belum banyak menguasai misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu sih dari teknologi biasanya. Itu udah termasuk yang tadi Teteh bicarain gitu kan. Emang bagus gitu ya, Teteh udah membicarakan. Dan kalau untuk apa ya, itu mulai bisa skill lagi nih, misalkan belajar tanpa edukasi atau lebih menggunakan classroom atau tools yang emang presentasinya itu interaktif gitu. Jadi ya makin siap nantinya. Nah mungkin jadi hari ini setelah kita apa ya, menggali gitu, mengasah skill utama kita tadi hubungin skill yang sejalan sama nanti cita-cita jadi guru. Next step selanjutnya itu kita bisa mulai perbaiki sikapnya terus mulai nambahin memang relevan juga dan jangan lupa untuk dulu belajar teknologi pendidikan karena yang penting banget itu buat masa kini gitu Teh. Ya, terima kasih juga Teh atas konselingnya hari ini gitu. Nggak hanya saya digali potensi saya, tapi juga digali juga apa yang menjadi kekurangan saya gitu selama mungkin mengajar gitu.
Oke, sama-sama Oke, Teteh. sama-sama Teteh. Teteh itu punya potensi yang besar sebenarnya untuk jadi guru sejarah yang sangat inspirasi ya. Pokoknya kalau misalkan Teteh teman ngobrol terus mau bimbingan hari boleh. Semangat juga skripsiannya. Ya, makasih Teh. Oke, makasih juga buat waktunya. Terima kasih. Mungkin sekian buat hari ini. Mohon maaf ya kalau misalkan dari aku ada kesalahan. Pokoknya love you. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.